Hai teman-teman, kembali lagi di podcast Telsa TV. Di sini saya Rafael bersama teman saya Fauzan. Pernahkah kamu merasa tidak nyaman ketika temanmu bercanda tentang sesuatu yang kamu tidak suka? Atau mungkin kamu pernah merasa disakiti oleh kata-kata temanmu, tapi kamu tidak tahu bagaimana cara mengatakannya. Hari ini kita akan membahas tentang bullying verbal dan mental yang sering dianggap sepele, tapi bisa memiliki dampak yang serius. Bullying adalah perilaku yang berulang dan disengaja untuk menyakiti atau mengintimidasi orang lain. Candaan di sisi lain adalah perilaku yang dimaksudkan untuk membuat orang lain tertawa atau merasa nyaman. Tapi kapan candaan menjadi bullying? Ketika candaan itu membuat orang lain merasa tidak nyaman, disakiti, dan diintimidasi. Jenis bullying, ada beberapa jenis bullying. Ada beberapa jenis bullying antara lain yaitu bullying verbal, menggunakan kata-kata untuk menyakiti atau mengintimidasi orang lain, seperti ejakan, hinaan, atau ancaman. Bullying mental, menggunakan perilaku lain seperti mengisolasi, manipulasi, atau membuat orang lain merasa tidak berharga. Bullying sosial, menggunakan hubungan sosial untuk menyakiti atau mengintimidasi orang lain seperti menyebarkan gosip atau mengisolasi orang lain. Cyberbullying, menggunakan teknologi untuk menyakiti atau mengintimidasi orang lain, seperti mengirim pesan ancaman atau menyebarkan informasi pribadi. Contoh nyata di lingkungan sekolah, kamu pernah melihat temanmu diejek karena pakaian yang dia kenakan, atau mungkin kamu pernah melihat temanmu dibully di media sosial. Itu adalah contoh bullying verbal atau mental. Misalnya seorang temanmu diejek karena rambutnya yang tidak rapi, atau seseorang temanmu dibully di Instagram karena penampilannya. Dampak psikologis dan akademik. Bullying verbal dan mental dapat memiliki dampak yang serius pada korban, seperti depresi dan kekerasan. Korban bullying mungkin merasa tidak berharga, tidak percaya diri, dan merasa tidak aman. Penurunan prestasi akademik. Korban bullying mungkin mengalami kesulitan dalam belajar dan mengalami penurunan nilai. Kesulitan tidur. Korban bullying mungkin mengalami kesulitan tidur atau insomnia. Kesepian dan isolasi. Korban bullying mungkin merasa tidak memiliki teman dan merasa diisolasi dari lingkungan sekitar. Bahkan bisa menyebabkan pikiran untuk bunuh diri dalam kasus yang parah. Bullying dapat menyebabkan korban mengalami pikiran atau bunuh diri atau melakukan tindakan yang berbahaya. Fauzan, apa bedanya bullying verbal dan mental? Bullying verbal itu kata-kata yang menyakitkan, ejekan, hinaan, atau ancaman. Mental lebih ke manipulasi seperti gaslighting atau disolasi. Gaslighting? Iya, Rafael, kamu terlalu sensitif, atau kamu salah terus saja.
membuat korban ragu diri sendiri. Apa yang terjadi kalau korban terus kena bullying? Bisa depresi, kecemasan, bahkan trauma. Mereka jadi percaya diri rendah, sulit dipercaya orang lain. Wow, berat ya. Ya, korban sering merasa aku aja yang salah, padahal bukan salah mereka. Kalau kita lihat ada orang kena bullying, apa yang kita bisa lakukan? Dukung mereka, dengarkan ceritanya. Kalau kamu pelaku, sadarilah kata-katamu bisa melukai. Kalau korban, gimana caranya? Catat kata-katanya, cari dukungan dan jangan ragu bicara ke orang terpercaya. Ya. Bosan untuk yang pernah jadi korban atau pelaku? Kalau kamu korban, kamu tidak sendirian. Kalau kamu pelaku, ingat kata-kata kita punya kekuatan. Terima kasih Fauzan, semoga kita semua jadi lebih peka ya. Teman-teman, mari kita menjadi lebih sadar tentang apa yang kita katakan dan lakukan. Jangan pernah merasa bahwa candaan kita tidak akan menyakiti orang lain. Mari kita buat sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk semua orang. Terima kasih yang telah mendengarkan. Pesan reflektif. Kata-kata bisa menjadi pedang yang tajam atau menjadi obat yang manis. Pilihan kata-kata yang tepat dan jadilah orang yang membuat perbedaan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Halo Sobat Elsa, perkenalan saya, nama saya Fauzan. Dan saya Rafael. Oke, di sini segmen kedua. Setelah kita membahas tentang definisi dan jenis-jenis bullying, sekarang kita akan mendengarkan pendapat dari beberapa teman kita tentang bullying. Saya pernah mengalami bullying di sekolah karena saya tidak bisa bermain sepak bola dengan baik. Saya merasa sangat tidak percaya diri dan tidak ingin pergi ke sekolah lagi. Terima kasih atas kesediaanmu. Untuk berbagai cerita teman bullying bisa sangat menyakitkan kan? Saya pernah melihat teman saya dibully di media sosial karena penampilannya. Saya merasa tidak nyaman dan tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Sangat penting bagi kita untuk menjadi teman yang baik dan membantu korban bullying. Saya pernah melakukan bullying kepada teman saya karena saya merasa tidak percaya diri. Saya sangat menyesali tindakan saya dan ingin meminta maaf kepada teman saya. Terima kasih atas kesediaanmu untuk mengakui kesalahanmu. Teman kita semua bisa membuat kesalahan, tapi yang penting adalah kita belajar dari kesalahan itu dan menjadi lebih baik. Jadi teman-teman, mari kita menjadi lebih sadar tentang apa yang kita katakan dan lakukan. Jangan pernah merasa bahwa candaan kita tidak akan menyakiti orang lain. Mari kita buat sekolah menjadi tempat aman dan membuat nyaman semua orang. Jadi sekian segmen kedua ini tentang bullying verbal dan mental yang sering dianggap sepele. Sampai jumpa. Sampai jumpa.